Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, dan salam satu bahasa. Bagaimana adik-adik sekalian? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya? Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin, amin, amin. Baik adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 11 SMA, MA, dan SMK yang mempelajari tentang teks prosedur. Nah, jika mendengar kata-kata teks prosedur tersebut, apakah di antara adik-adik sudah paham apa yang dikatakan teks prosedur? Jika belum paham, coba kita lihat bersama-sama. Kita cari bungkus mie instan. Di situ di balik daripada bungkus mie instan tersebut ada beberapa cara-cara untuk melakukan pengelolaan daripada mie instan tersebut. Nah, itu yang dikatakan teks prosedur. Nah, untuk lebih jelasnya, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Yaitu teks yang memiliki tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Maksudnya apa? Penulis ingin mengajak kepada kita untuk melakukan sesuatu hal, untuk mengerjakan sesuatu hal yang berdasarkan urutan-urutan. Nah, kalau berbicara masalah teks prosedur, ini tidak jauh berbeda dengan kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu, sebelum kita melakukan sesuatu, kita memberikan catatan-catatan penting dari awal hingga akhir proses pembuatan itu dilakukan. Semisal, adik-adik ini mencari di internet tentang bagaimana cara memutihkan wajah. Nah, di situ nanti akan dijelaskan cara-cara memutihkan wajah tersebut dengan poin-poin tertentu. Kita lihat contoh berikut. Di sini ada cara memutihkan wajah dengan jeruk nipis. Nah, kita lihat di sini. Pertama, belah jeruk nipis secara merata. Yang kedua, oleskan permukaan jeruk pada wajah. Ketiga, diamkan selama 30 menit. Selanjutnya bilas hingga bersih. Dan yang terakhir, lakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu untuk hasil maksimal. Nah, adik-adik sekalian, di dalam teks prosedur ini untuk memutihkan wajah secara merata hanya dituliskan poin-poinnya saja. Dan tujuan daripada penulis untuk melakukan hal tersebut agar bagaimana adik-adik sekalian saat melakukan hal tersebut harus dilakukan dari awal hingga akhir, diikuti secara maksimal, tidak secara acak-acakan, agar bagaimana? Agar tujuannya mendapatkan hasil maksimal di dalam memutihkan wajah adik-adik sekalian. Sudah cukup jelas ya? Tapi biasanya nanti itu di dalam teks tadi biasa dijelaskan. Misalnya di poin pertama itu ada belah jeruk nipis secara merata. Maksudnya apa? Nanti biasa dijelaskan oleh penulis nanti cara-cara bagaimana membelah jeruk nipis secara merata, dibelah dan sebagainya. Tapi kalau di sini pastinya kalian semua sudah tahu bagaimana cara membelah jeruk nipis secara merata. Tidak perlu lagi dijelaskan. Oke. Kita lanjut di tujuan teks prosedur. Apa tujuannya? Untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, jadi tujuan teks prosedur ini tidak bertele-tele, tidak ribet, lebih jelas, lebih simpel. Tujuannya agar pembaca itu paham apa yang diinginkan dari penulis tadi.
semacam tadi membersihkan wajah atau memutihkan wajah secara alami, itu dijelaskan dari awal dengan poin-poin yang berurutan. Tidak diamkan wajah setelah dioleskan jeruk nipis baru poin ke berikutnya, tidak, tapi dari awal sampai akhir proses finishing atau akhir dari kegiatan tersebut. Struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur pertama itu ada tujuan. Maksudnya apa tujuan? Biasanya di dalam teks prosedur itu nanti dijelaskan secara umum, seperti saat memutihkan wajah dengan jeruk nipis, biasanya penulis akan menjelaskan jeruk nipis merupakan buah-buahan yang termasuk dalam bla bla dan bla bla, dijelaskan secara umum. Lalu biasanya juga dijelaskan untuk mendapatkan wajah yang putih bersih, bersinar dan sebagainya, itu dijelaskan secara detail. Baru nanti diantar ke poin atau cara untuk melakukan. Itu dikatakan tujuan atau pernyataan umumnya. Bahan dan alat. Bahan dan alat berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Artinya apa? Di situ biasanya menjelaskan bahan-bahan yang digunakan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan berdasarkan teks prosedur tersebut. Baru ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu dilakukan berdasarkan perintah teksnya. Seperti yang ini sudah jelas ya adik-adik ya. Baru penutup. Penutup nanti biasanya berupa kalimat perintah. Seperti tadi di dalam langkah-langkah cara memutihkan wajah dengan jeruk nipis, nanti di langkah akhirnya biasanya itu dijelaskan untuk kita kerjakan. Misalnya bunyinya seperti ini. Lakukan sebanyak 2 kali seminggu untuk hasil maksimal. Artinya apa? Kita harus melakukan perintah tersebut, memutihkan wajah atau melakukan kegiatan ini selama 2-3 kali dalam seminggu. Itu udah jelas ya? Sangat jelas sekali. Kita lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Apa maksudnya menggunakan kalimat perintah? Ya, penulis itu dalam memberikan teks prosedur atau membuat teks prosedur itu tujuannya untuk bagaimana si pembaca itu melakukan sesuatu yang berdasarkan teks yang dibuat tadi. Jadi pada intinya memerintahkan kepada pembaca untuk melakukan, itu maksudnya. Contohnya, tolong matikan keran air itu. Ini adalah kalimat perintah. Jadi artinya apa? Secara sadar atau tidak, kata-kata itu memerintahkan kepada kita untuk apa? Mematikan keran yang airnya sedang mengalir. Yang kedua, jangan membuat ribut anak-anak. Jangan membuat ribut anak-anak. Kalimat ini memerintahkan kepada kita untuk tetap tenang, diam, dan tidak banyak berbicara di dalam ruangan. Baru ciri-ciri yang berikutnya apa? Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Kata kerja yang memberikan tindakan kepada objeknya. Ada yang paham? Nah, kalau belum paham, dari kata menyiram. Nah, menyiram artinya apa? Kita diperintah untuk melakukan sesuatu, yaitu menyiram. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi ya, untuk mengurutkan kegiatan. Nah, ini selamanya di dalam suatu penjelasan itu pasti ada kata penghubung atau kata konjungsi. Misalnya apa? Selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Itu dikatakan kata konjungsi atau kata penghubung. Nah, ibarat dalam kehidupan perjalanan itu, jembatan itu adalah jalan penghubung.
bagaimana kita menuju ke suatu tempat untuk menyeberangi sungai kalau tidak ada jembatannya. Jadi pentingnya kata penghubung itu untuk melengkapi suatu kalimat. Bisa diingat ya, kata penghubung apa saja? Ada kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Nah, untuk memperkuat atau memperjelas suatu kalimat agar menjadi kalimat yang utuh, itu fungsi daripada kalimat penghubung atau konjungsi. Kita beralih ke macam-macam teks prosedur. Dalam teks prosedur ini dia memiliki tiga macam-macamnya. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana apa itu? Yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Apa itu? 2-3 langkah, 2-4 langkah saja untuk melakukannya. Contohnya kalau adik-adik login Facebook, itu ada beberapa langkah. Pertama, membuat email, membuat kata sandi, terus setelah itu buka Facebook, masukkan email dan kata sandi kalian. Dan dikatakan berisi 2-4 langkah saja. Nah, dia masuk dalam teks prosedur sederhana. Ya. Selanjutnya teks prosedur kompleks. Kalau adik-adik yang sudah punya KTP pastinya tahu bagaimana cara untuk mendapatkan KTP. Pertama, harus berusia 17 tahun. Setelah itu buat surat rekomendasi dari desa, lalu diarahkan ke kecamatan. Di kecamatan masuk ke di data pemilih. Maksud saya di Dukcapil ya, atau di petugas-tugas mencatat kependudukan. Itu maksudnya beberapa langkah yang secara lengkap, secara utuh, yang banyak langkah-langkahnya, banyak syarat-syaratnya. Itu dikatakan teks prosedur kompleks. Kalian membuat STNK, kalian membuat SIM, itu lengkap, cara-cara lengkap dan bisa dikatakan ribet ya, tapi memang itu prosedurnya atau cara-cara yang wajib dilakukan. Teks prosedur protokol ini sudah tidak asing lagi ya. Untuk teks prosedur protokol dalam acara-acara formal biasanya itu ada MC, ada moderator, biasanya membacakan susunan acaranya. Untuk apa susunan acara itu? Supaya acaranya berjalan dengan lancar, berjalan dengan aturan-aturan. Tapi jangan salah, di dalam teks protokol ini bisa berubah-ubah, tapi tujuannya hasil akhirnya tetap sama. Nah, pada intinya pembukaan itu di awal, pembacaan doa dan sebagainya itu dilakukan secara runtut. Ini ada yang terakhir kaidah kebahasan teks prosedur. Ada kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung perintah, fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat imperatif, kalimat yang mengandung perintah. Perintah itu bisa larangan dan sebagainya. Biasanya itu nanti di listrik itu biasanya ada tegangan tinggi, jangan disentuh. Jadi memerintahkan kepada kita untuk jangan pernah menyentuh listrik yang bertegangan tinggi. Coba aja kalau mau, ntar kalian setrum ya. Itu yang katakan kalimat perintah, yang untuk meminta seseorang atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Siramlah bunga itu, memerintahkan kepada kita untuk menyiram bunga, ya. Kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya adalah memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Nah, memberikan informasi tentang berita atau sesuatu hal. Maksudnya apa? Nanti itu biasanya kalau yang adik-adik rajin berorganisasi itu ada dikatakan LPJ. LPJ itu apa? Melaporkan hasil kegiatan itu untuk dipertanggungjawabkan.
Nah, diberikan informasi, dilaporkan, tujuannya memberikan informasi kepada audiens atau teman-teman lain selama bekerja di kegiatan organisasi tersebut. Itu yang dikatakan kalimat deklaratif, mendeklarasikan, menginformasikan, mengumumkan, gitu ya. Kalimat interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Kalau adik-adik biasa nonton berita, itu biasanya Pak Polisi itu bertanya-tanya kepada seorang pidana, tanya untuk menggali informasi. Itu yang dikatakan kalimat interrogatif, diinterogasi, ditanya kenapa bisa terjadi, kenapa bisa melakukan. Nah, tujuan dari Bapak Polisi ini bertanya-tanya untuk menggali informasi, untuk mendapatkan informasi secara akurat, ya. Ada konjungsi temporal, merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis. Temporal itu biasanya ada menjelaskan tentang waktu, kapan terjadinya, tempat di mana terjadinya, siapa yang terlibat, di jam berapa, di tanggal berapa, di bulan berapa, tahun berapa. Itu jelaskan semua, ya. Nah, ada musibah, banjir yang sekarang ini banjir bandang di Masamba, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua sudah terhindar dari bencana ini, ya. Amin. Nah, itu nanti dijelaskan bagaimana, kapan terjadi musibah ini, di mana tempatnya, berapa korbannya. Itu semua harus dijelaskan secara utuh supaya informasi ini tersampaikan secara akurat ke pembaca atau pendengar. Oke, cukup itu adik-adik sekalian tentang masalah teks prosedur. Kalau kalian ingin lebih jelasnya bagaimana untuk teks prosedur itu, kalian juga bisa buka-buka buku-buku tata cara memasak, tata cara memutihkan wajah dan sebagainya. Itu yang dikatakan teks prosedur. Ada beberapa cara, ada beberapa aturan-aturan yang dibuat, ya, tujuannya untuk mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Mudah-mudahan adik-adik di materi ini bisa paham, khususnya yang kelas 11, tingkat SMA, SMA, dan SMK, dan ilmunya makin bertambah, makin pintar, makin cerdas, bisa membanggakan orang tua dan bangsa. Dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa makin berkembang isinya, supaya bisa makin bersemangat saya untuk memberikan ilmu-ilmu informasi yang bermanfaat buat kita semua, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam satu bahasa.